Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain amma ba'du. Bapak Ibu shaimin shaimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, di mana di 10 hari terakhir ini Allah menyiapkan kita bonus yang luar biasa. Apa itu? Lailatul Qadar. Di mana luar biasanya, satu kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jika setahun 12 bulan, maka 1000 dibagi 12, sekali kita mendapatkan Lailatul Qadar setara dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Pertanyaannya, sampaikah usia kita di angka 80? Kalaupun sampai, masihkah kita punya kekuatan fisik beribadah di usia tersebut, di usia senja tersebut? Maka mari momentum ini kita cari, kita raih keutamaan akhir Ramadan dengan meraih Lailatul Qadar. Salah satunya dengan menghidupkan kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, bukan golongan kami orang yang tidur kekenyangan sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Jangan sampai kita asyik beribadah sementara sebelah rumah kita, kiri kanan kita, lingkungan kita masih ada mereka yang belum bisa makan karena rawan pangan. Apalagi di tengah kondisi sekarang di mana kesulitan menjadi luar biasa, pabrik-pabrik yang ditutup, buruh-buruh harian, pegawai-pegawai kontrak yang sudah tidak lagi diperpanjang. Ini menambah daftar penderitaan panjang masyarakat kita. Maka tidak salahnya jamaah sekalian, di kesempatan yang berbahagia ini, di akhir Ramadan ini, kita meraih Lailatul Qadar bukan hanya dengan ibadah-ibadah makhdhah, dengan tahajud, tapi juga kita meraih kemuliaan Lailatul Qadar dengan memberikan perhatian kita kepada kaum papa, mereka yang terpapar ekonominya, mereka yang tidak jelas nasibnya karena pandemi corona yang begitu luar biasa. Satu hari menjelang akhir hidup Rasulullah, di saat sakit kerasnya, tiba-tiba di saat tubuh beliau yang sedang menggigil, Rasulullah ingat di bawah bantalnya masih menyimpan beberapa dinar uang. Dipanggilnya putri tercintanya yang mendampinginya di kamar beliau, yang sekarang menjadi makam yang ada di sebelah raudhah Rasulullah SAW. Wahai putriku Fatimah, di bawah bantal ayah ini masih ada beberapa dinar uang. Ambillah, keluarlah, sedekahkanlah. Barangkali masih ada duafa yang perlu makan. Barangkali ada anak-anak yatim yang perlu kita santuni. Mendengar perhatian Nabi ini, Fatimah menangis. Ayah, engkau sedang sakit dan uang ayah hanya 8 dinar. Mungkin dalam hatinya Fatimah, kenapa harus ngoyo?
Orang yang simpanannya bermiliar-miliar, saya tidak peduli kepada anak-anak yatim, fakir miskin. Tapi ayahanda yang sedang sakit keras masih memikirkan orang miskin, yatim dan duafa, walaupun hanya punya uang 8 dinar di balik bantalnya. Rasulullah dengan suara rintih berkata, justru itulah Fatimah, andai kata ayahmu dipanggil Allah hari ini, kemudian masih menyimpan uang 8 dinar di bawah bantal ayahmu ini, kalau nanti Allah bertanya kepada ayah, ya Muhammad, engkau mati dalam keadaan menyimpan uang 8 dinar, sementara masih ada anak-anak yatim yang butuh uluran tangan. Ya Muhammad, engkau mati menyimpan uang 8 dinar, ada janda-janda tua yang butuh uluran tanganmu. Ya Muhammad, engkau mati menyimpan uang 8 dinar, masih ada orang-orang miskin yang butuh bantuan untuk makan hari ini. Sekiranya nanti Allah bertanya, sanggupkah engkau menjawabnya wahai Fatimah? Saudara, Fatimah termenung setelah menggelengkan kepalanya dan baru mengerti maksud ayahnya. Bersegera dia mengambil uang di balik bantal ayahnya, keluar dibagi kepada yatim, kepada duafa, kepada fakir miskin. Hari ini alhamdulillah kita punya lembaga yang bernama Yayasan Weekend, yang bisa menjadi kepanjangan tangan para dermawan. Mungkin ada sebagian kita punya kelebihan rezeki, bingung mau kemana mencari para mustahik, tidak punya waktu. Alhamdulillah, tim Yayasan Weekend, mereka orang-orang muda yang ingin berbakti, mengabdi untuk kepentingan umat, rela berbagi waktunya, tenaganya, pikirannya untuk menjadi jembatan amal soleh para dermawan sekalian. Maka di akhir Ramadan ini, raih Lailatul Qadar dengan kepedulian sosial kita. Bantulah mereka, sebab memang dalam harta kita ada hak kaum duafa, ada hak fakir miskin, yang jika kita tidak keluarkan, Allah akan mengambil dengan caranya. Kita berat bersedekah 5.000, 10.000, 100.000, berfikirnya panjang. Tapi ketika diuji dengan sakit, orang rela mengeluarkan dana berjuta-juta hanya beli obat yang hanya kira-kira 1 kaplet 10 juta. Dia rela beri demi kesembuhannya. Untuk merawat rumah sakit berjuta-juta, dia ikhlaskan itu. Yang penting sembuh. Padahal dengan kita bersedekah, insya Allah akan menghindarkan dari musibah, bala dan mara bahaya. Maka di akhir Ramadan ini, meraih Lailatul Qadar dengan kepedulian sosial, kita hidupkan sifat dermawan kita. Aisyah meriwayatkan, Nabi itu dermawannya luar biasa. Nabi gemar berinfak. Dan di bulan Ramadan, infaknya Nabi seperti semilir angin. Terus menerus, tidak pernah putus. Yang mudah-mudahan jamaah sekalian, dengan kita berbagi di akhir Ramadan ini, Allah memuliakan kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengijabah doa-doa kita. Allah hindarkan kita dari segala musibah dan mara bahaya. Maka keluarkanlah hak-hak saudara kita. Salurkanlah ke lembaga-lembaga yang amanah. Salah satunya adalah gerakan saudara kita di Yayasan Weekend ini, yang menjadi jembatan buat kita menunaikan hak-hak kita kepada saudara-saudara kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dari rizki yang Allah berikan kita keluarkan infaknya. Demikian, dikurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.